Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini dari Mazmur pasal 11 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur pasal 11 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7, yang demikian bunyinya. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung? Sebab lihat, orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Demikian bacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari Mazmur pasal 11 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7, kita akan merenungkan bersama suatu tema, yaitu kepercayaan dalam Tuhan di tengah ketidakpastian. Kepercayaan dalam Tuhan di tengah ketidakpastian. Ada seorang pelaut yang tetap tenang di tengah badai, mengetahui bahwa kapalnya dirancang untuk menghadapi gelombang. Seorang pelaut yang begitu tenang tentu bukan tanpa persiapan. Ia telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik mentalnya, baik dia mempersiapkan keterampilannya, dan juga kapal yang ditumpanginya itu juga dirancang dengan sangat amat baik. Sehingga ia yakin ketika ada badai, gelombang menerpanya, maka kapalnya tetap kuat dan kokoh. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dengan kita. Kita diingatkan bahwa iman kita menjadi jangkar yang kuat di saat-saat sulit. Dalam Mazmur pasal 11 ditulis oleh Daud dalam konteks ketika ia menghadapi ancaman dari musuh-musuhnya. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, Raja Daud memilih untuk menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Ia menaruhkan segala keberadaan kehidupannya sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam ayat yang pertama, Raja Daud menegaskan bahwa ia berlindung dalam Tuhan, menunjukkan pernyataan iman yang kuat meskipun ia sedang diperhadapkan atau dikelilingi dengan banyaknya ancaman dan cobaan. Selanjutnya, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga menggambarkan upaya musuh yang mencoba menggoyahkan iman Raja Daud dengan mengatakan bahwa fondasi kebenaran hancur. Tetapi Daud tetap tidak terpengaruh oleh pandangan negatif itu.
Ayat yang keempat mengingatkan kita bahwa Tuhan melihat dari sorga dan tidak terlepas dari situasi kita. Menjadi hakim yang adil dan penuh dengan kasih sayang. Kita belajar bahwa Tuhan menguji orang-orang benar dan orang-orang jahat. Di ayat yang kelima menegaskan bahwa meskipun kita menghadapi ujian, Tuhan tetap memperhatikan kita. Dalam ayat yang keenam mengatakan bahwa hukuman bagi orang jahat akan datang. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan Tuhan akan ditegakkan. Dan akhirnya dalam ayat yang ketujuh, Raja Daud menekankan bahwa Tuhan adalah yang benar dan mencintai kebenaran, serta orang yang jujur akan melihat wajah Tuhan. Dari sini kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama, kepercayaan yang teguh. Seperti Raja Daud, kita diajarkan untuk menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Meskipun dunia di sekitar kita tampak mengancam atau sedang tidak baik-baik saja. Yang kedua, pengujian iman. Tuhan tidak meninggalkan kita dalam pengujian. Iman kita akan diuji, tetapi itu adalah bagian dari proses pertumbuhan. Yang ketiga, keadilan Tuhan. Kita perlu meyakini bahwa keadilan Tuhan akan selalu ditegakkan dan kita dapat mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Yang keempat, kesadaran akan kehadiran Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa Tuhan selalu melihat dan hadir dalam setiap keberadaan kehidupan kita. Apapun yang kita alami, Tuhan Yesus Kristus senantiasa selalu hadir. Ini memberikan kita ketenangan dan harapan di dalam Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui Mazmur pasal 11, kita diajak untuk tetap teguh dalam iman. Ya, meskipun kita berada di tengah-tengah ketidakpastian dan ancaman di dalam kehidupan kita. Mari kita terus mempercayakan hidup kita kepada Kristus. Yakin bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Dengan melakukan hal ini, kita tidak hanya akan bertumbuh dalam iman, tetapi juga menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari saudaraku, kuatkanlah hatimu dan percayalah kepada Tuhan, karena Dia selalu bersama dengan kita. Biarlah firman Tuhan, renungan kita pada hari ini menjadikan kekuatan, menjadikan semangat untuk kita dapat menjalani hari-hari kita ke depannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.